Halo, selamat sore Sobat Milenial and Gen Z. Bertemu kembali di program POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dari sudut pandang editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi Mbak Uni Lubis. Selamat sore Mbak Uni. Sore Gilang, sore juga teman-teman Sobat Milenial and Gen Z. Semoga sehat semuanya ya. Semoga sehat semua. Mbak Uni, ada satu tema yang akan kita bahas di mana ini bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo yang dilantik pada tahun 2024 dan ini sudah berjalan 1 tahun. Nah, apa yang menjadi POV Times kita, Mbak? Ya, jadi memang ini pas hari ini 20 Oktober 2025 genap 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Redaksi IDN Times sudah menyiapkan banyak sekali konten ya, puluhan artikel yang disiapkan sejak 2 pekan ini, kemudian wawancara-wawancara yang dilakukan oleh teman-teman redaksi, termasuk saya juga wawancara ya. Kami tidak hanya wawancara dengan anggota kabinet tentu saja yang pasti akan menyampaikan klaim-klaim keberhasilan, tapi juga wawancara dengan pihak di luar kabinet yang menjadi informasi penyeimbang dari apa yang disampaikan oleh kalangan pemerintah dan itu bisa disaksikan oleh teman-teman baik di artikel IDN Times maupun di YouTube IDN Times maupun di media sosial semua media sosial IDN Times ya, karena yang di YouTube pasti ada versi singkatnya di Instagram, kemudian di TikTok juga ya, dan juga di X. Nah, karena itu saya tidak akan membahas detail, tapi 5 hal ya yang kami highlight dari 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Pertama tentu saja, dan ini problem yang terasa sekali di awal-awal pemerintahan dan masih sampai sekarang ya. Komunikasi publik ya, komunikasi publik. Kita banyak membahas ini dalam beberapa POV Times. Jadi selama 1 tahun ini Gilang dan teman-teman, jadi kita ini kayak ini ibaratnya tuh kayak naik roller coaster, coaster ya. Jadi up and down gitu ya. Naik turun. Saya naik turun ya. Seru sih sebetulnya ya. Tetapi kalau keseruan itu kemudian menimbulkan ketidakpastian, pertanyaan, itu tentu tidak baik ya. Baik itu berkaitan dengan politik dan terutama juga dengan ekonomi ya. Saya rasa pertemuan terakhir antara saya dan teman-teman media dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang yang 14 jam tanggal 6 September itu 14 itu juga roller coaster, ups and down ya. Kita berdebat segala macam. Presiden Prabowo dengan stylenya yang bisa kalau tidak setuju atau ingin menyampaikan sesuatu dengan passionate, nada bicaranya meninggi sekali ya, bukan meninggi doang ya, meninggi sekali, tapi kemudian kita bisa ngobrol enak lagi. Ya kalau nggak bisa ngobrol enak nggak mungkin 14 jam ya, sampai jam 12 malam ya. Tentu itu kalau nggak terjadi obrolan tektokan yang masing-masing saling respect, itu biasanya nggak akan lebih dari 1 jam. Nah, jadi kita mengalami roller coaster dalam konteks komunikasi publik. Di awal-awal banyak kebijakan yang tidak cukup siap, tapi kemudian ditarik ya, makanya muncul istilah saya yo-yo policy ya. Nah itu yang terjadi dan sampai sekarang ya, bahkan waktu wawancara dengan Ketua Dewan Pers di sini juga Profesor Komarudin Hidayat serasa menggambarkan apa yang dirasakan oleh banyak orang, apalagi sama menteri-menterinya termasuk media nih. Kalau Presiden Prabowo pidato ke publik itu kita deg-degan karena apalagi yang hal yang disampaikan yang di luar teks, karena pasti seorang presiden atau pemimpin pasti sudah disiapkan teksnya. Tetapi yang di luar teks itu yang bisa bikin deg-degan, karena yang di luar teks itu bisa sesuatu yang bisa menjadi penugasan. Ya misalnya waktu pidato kenegaraan kan tanggal 15 Agustus Presiden mengatakan bahwa nanti 2027-2028 saya akan berdiri di sini melaporkan bahwa kita zero defisit ya. Kita mendapat kabar bahwa itu sebetulnya Kementerian Keuangan juga kaget juga gitu ya. Banyak sekali yang kaget-kaget ya, termasuk soal korupsi yang saya rasa menjadi semua hampir selalu disinggung ya. Dan angka-angkanya tuh luar biasa ya. Termasuk yang kemarin waktu ke Bangka Belitung yang muncul angka yang ratusan triliun ya. Pertanyaannya tentu saja kalau komunikasi publiknya seperti itu, oke, ratusan triliun, terus nanti kapan itu yang ratusan triliun yang disebut itu dikembalikan ya? Atau misalnya anak buahnya presiden, kejaksaan
bilang kerugian negara misalnya sekian ratus triliun. Ya, potensi kerugian negara seperti kemarin saya wawancara dengan pakar hukum Chandra Hamzah yang ahli tentang mantan pimpinan KPK periode yang KPK yang kedua. Ketika bicara soal yang ratusan triliun, pertanyaan berikutnya itu bisa dibalikin nggak? Dia mengatakan, dan silakan ditonton ya di YouTube IDN Times, bahwa dia yakin banget bahwa uang ratusan triliun yang disebutkan oleh Kejaksaan Agung pada kasus korupsi itu nggak akan pernah kembali. Karena memang ya korupsi itu mestinya sesuai dengan uang yang dikorupsi, bukan potensi gitu ya. Nah misalnya hal-hal seperti ini sehingga salah satu yang muncul dari narasumber kita dalam 1 tahun ini adalah misalnya dalam bidang pemberantasan korupsi itu tidak Pak Prabowo Presiden itu kurang, pemerintahan Presiden Prabowo kurang imajinasi, tidak ada sesuatu terobosan yang baru sampai ke ancaman akan mengejar ke sana, menangkap ke sini apa segala macam. Jadi ya sebetulnya nggak ada sesuatu yang spesial ya, artinya sampai Antartika Mbak ya? Sampai Antartika, kemudian yang kasus yang Pertamina, kemudian yang KPK menangkap Wamenaker, itu ya udah sampai di situ aja. Jadi kan cuma itu doang gitu ya, nggak ada. Nah, jadi komunikasi publik ini menjadi salah satu sentral ya, salah satu sentral yang harus dibenahi. Sebelumnya kemudian ya memang ada koreksi, kemudian ada dari sebelumnya ada President Communication Office ya, PCO, kemudian sekarang di reshuffle yang keempat ini 1 tahun udah 4 kali reshuffle ya, itu ada Badan Komunikasi Pemerintah yang dipimpin oleh Angga Raka Prabowo yang masih merangkap sebagai Wamenkomdigi. Nah kalau sudah begini mestinya kita melihat bahwa kan sebelumnya Mensesnek Pak Prasetya Hadi diaktifkan sebagai jubir ya, sesudah kontroversi terhadap kepala PCO sebelumnya ya, diaktifkan dan dia banyak menjadi jubir ya, tapi kemudian sekarang ada Badan Komunikasi Pemerintah dan belakangan kita melihat Sekretaris Kabinet Larko Teddy juga banyak melakukan penyampaian kepada publik. Nah ini pasti karena ya basically yang hampir selalu bersama dengan Presiden, apalagi kalau di luar negeri itu kan Sekretaris Kabinet ya, sehingga dia yang paling tahu apa yang terjadi, statement-statementnya, berkomunikasi dengan Presiden, karena kan jubir atau yang menyampaikan komunikasi publik dari Presiden yang mestinya menyampaikan apa yang ada di pikirannya Presiden. Bukan opini dia ya, bukan opini dia, bukan interpretasi, tapi betul-betul ini. Jadi sebetulnya sudah ada tiga orang yang notabene orang dekatnya Presiden sekarang in charge ya terhadap komunikasi publik. Ada Mensesnek, jubir, kemudian Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka, lalu Seskap yang juga karena kan Pak Mensesnek ini lebih banyak jaga gawang ya, dan Angga Raka juga banyak jaga gawang. Lalu yang sering pergi mendampingi sampai ke daerah, terutama dan termasuk luar negeri adalah Sekretaris Kabinet. Nah karena 3 orang ini setahu kami di PO Vetam basically kompak di antara mereka ya, mereka berhubungan dengan sangat baik, sinergi dengan sangat baik. Mestinya tidak ada lagi problem-problem komunikasi publik ya yang terjadi dari istana ya. Meskipun, nah ini yang harus diperhatikan, antara kementerian dan lembaga tuh masih banyak masalah ya. Angka data yang berbeda. Misalnya saya wawancara dengan seorang menteri, dia menyampaikan data seperti ini. Lalu kemudian saya cek sama menteri teknisnya bilang oh itu bukan datanya belum final gitu ya. Nah jadi di dalam kabinet itu juga belum terjadi sinergi yang baik. Jadi kalau Presiden Prabowo ini maaf ya Pak Presiden Prabowo selalu mengatakan di beberapa pidato, wah kabinet saya solid, kompak. Bekerja Sabtu Minggu ya karena Bapak panggil juga, sering Bapak panggil kan, termasuk di Kertanegara, di Hambalang ya. Saya rasa itu menunjukkan bahwa Pak Presiden menunjukkan bahwa bekerja untuk rakyat itu benar-benar tidak ada waktu libur ya. Nah, tetapi bukan soal bekerja Sabtu Minggunya, apakah menghasilkan implementasi yang efektif ya, yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik. Jadi bukan, justru kalau di swasta nih Pak Presiden kalau kerjanya itu agak
overtime banyakan lemburnya overtime, itu nggak disarankan karena apa? Kalau lembur itu pasti listrik mesti dinyalain, AC mesti dinyalain, artinya dia ngatur waktunya nggak benar dan segala macam. Jadi ini ada beda ya. Jadi ini yang menjadi problem ya. Jadi masih ada, not to mention bahwa bukan rahasia lagi, banyak atau nggak usah banyak deh, beberapa menteri dan wamennya, wakil menterinya tidak berkomunikasi dengan baik, ya, tidak berkomunikasi dengan baik. Keluhan-keluhan itu muncul kok dari dalam tubuh kementerian lembaga, dan kita berharap banyak hal-hal seperti ini itu juga diketahui oleh presiden sehingga, nah ini yang bagian yang kedua nih, reshuffle sudah 4 kali ya. Saya termasuk pada saat di Hambalang menanyakan langsung kepada presiden ya, apakah presiden ada rencana untuk mengefisiensi kabinet ya jumlahnya? Karena apa? Waktu itu kita bicara soal kebutuhan dana yang besar untuk program prioritas makan bergizi gratis dan program-program unggulannya presiden. Untuk 2025 misalnya, 2026 misalnya MBG kan dialokasikan 335 triliun. Meskipun yang tahun 2025 ini per Oktober serapannya sempat dibilang 23 atau mungkin baru 30%, tapi intinya jauh dari harapan lah ya. Ini kan kita sudah tinggal 2 bulan lagi ya di akhir untuk ke akhir 2025 ya. Ya tapi nggak apa-apa karena daripada dipaksain tapi banyak masalah ya. Nah, tapi kembali tadi soal kabinet, apakah Bapak ada rencana untuk efisiensi kabinet? Presiden kemudian menjawab dengan gesture bahwa ya dia harus membuat kabinet yang besar ini karena dia harus mengakomodir begitu banyak pendukungnya, termasuk di partai politik yang ada di DPR yang notabene hampir semuanya sekarang mendukung ya. Termasuk statement Presiden mantan Presiden Megawati ya, Ketua Umum PDIP, meskipun kita juga tahu bahwa belakangan hubungan antara Presiden Prabowo dengan PDIP tidak baik-baik saja ya, terutama sesudah prahara Agustus 2025. Nah, dia mengatakan itu. Jadi memang, dan ini bukan hanya Pak Prabowo ya, saya pernah menanyakan hal yang sama di pemerintahan Presiden SBY misalnya ya, waktu itu saya sempat tanya juga ke almarhum Ibu Ani Yudhoyono, Al-Fatihah untuk Ibu Ani ya. Kenapa kok harus semuanya itu dimasukkan ya seperti kabinet pelangi ya, koalisi pelangi? Ya karena itulah politik kita. Semuanya harus diakomodir. Nah, untuk bicara soal Pak Prabowo, ada banyak yang harus diakomodir. Ada dari partai politik pendukung, ada dari Gerindra yang sekarang lumayan banyak ya di kabinet, kementerian dan lembaga. Tentu mayoritas ada belakangan itu banyak dari Gerindra, bahkan untuk Dirut Garuda saja yang baru diganti Pak Gleni Kairupan kan itu base-nya Pak Prabowo dan dia adalah senior di Gerindra ya. Kemudian ada jalur SMA, lulusan SMA Taruna Nusantara, ada jalur Kopassus ya, satuan kebanggaannya Pak Prabowo ya, kemudian ada HKTI. Jadi ada banyak dan mereka ini kan berjuang dengan Pak Prabowo 20 tahunan atau bahkan ada yang jauh sebelumnya ya. Sehingga dari perspektif Pak Prabowo tentu ya wajar kalau sekarang mereka harus saya tempatkan di sebagai orang kepercayaan saya di kementerian lembaga, di BUMN dan segala macam ya. Tapi masyarakat melihatnya ini benar-benar berbeda dengan semangat ya, pesan yang ingin disampaikan adalah efisiensi atau sebetulnya yang terjadi adalah realokasi anggaran ke program prioritas ya. Nah jadi kalau memang Pak Prabowo sudah memberikan kesempatan dalam 1 tahun ini kepada, ini kan menteri sama wamennya udah 100-an ya. Ya menurut POV Time 1 tahun sudah cukup ya. Kalau memang ada urusan balas budi lah, apa segala macam yang membantu saat kampanye, 1 tahun sudah cukup untuk memberikan kesempatan. Jadi ya dilakukan saja reshuffle kepada menteri-menteri dan wakil menteri yang dianggap tidak perform dan kemudian sehingga dan jangan kemudian nggak perlu diganti, wamennya juga nggak perlu diganti gitu ya kalau diganti, karena kan sebenarnya wamen ini kan ya fasilitasnya sama kayak, kalau saya dengar fasilitasnya kayak eselon 1 juga gitu ya.
Jadi apa namanya, dulu itu Wamen itu adalah terutama di Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri. Kenapa? Kementerian Luar Negeri, Menlunya mesti sering keliling dunia menghadiri berbagai macam kegiatan karena memang yang Indonesia ini anggota dari berbagai macam kesepakatan multilateral ya. Jadi banyak sekali konferensi yang harus dihadiri. Sementara DPR kan juga untuk soal anggaran budgeting kan harus berurusan dengan DPR. Nah, DPR tidak mau kalau yang datang itu adalah level eselon 1 kalau pas jadwalnya menterinya lagi ke luar negeri. Nah, jadi kemudian diperlukan Menteri Keuangan. Kemenlu juga sama ya. Tadi Menlu, Kementerian Keuangan juga sama. Konteksnya adalah pembahasan anggaran ya. Pembahasan anggaran sehingga kemudian harus dilakukan oleh level menteri atau level wakil menteri, sementara menteri keuangan juga hampir sama dengan menteri luar negeri, banyak sekali harus traveling ya untuk urusan negara ini ya. Nah, tapi kemudian sekarang ini kan jadi semuanya, hampir semuanya, dan ada yang bahkan sampai 3 ya, bahkan sampai 3. Nah, ini yang saran dari POV Times adalah ya nggak usah tanggung-tanggung, utang budinya dan balas budinya udah cukup 1 tahun. Kalau sudah dikasih kesempatan ternyata tidak perform, ya diganti, dan diganti itu nggak di reshuffle ya, diberhentikan. Tapi juga tidak harus semuanya yang di reshuffle itu diganti. Sedemikian sehingga mulai dari yang banyak itu kemudian kita berharap bahwa Presiden Prabowo itu kemudian mengarahkan kabinetnya untuk makin ramping ya. Mungkin kalau sebelumnya kan sempat 34, 36 ya oke lah ya. Tapi banyak negara juga nggak sebanyak itu menterinya ya. Termasuk Vietnam yang selalu kita lihat sebagai rival ya, rival. Kalau ternyata dengan jumlah kementerian yang lebih sedikit ternyata bisa efektif. Jadi intinya bukan soal banyak, bukan tapi apakah bisa berkualitas, bersinergi dengan baik, dan bisa menjalankan pemerintahan itu dengan efektif. Itu sebetulnya ya. Jadi kalau mau reshuffle Pak Presiden 1 tahun adalah karena toh sampai 1 tahun pertama Bapak udah 4 kali, ini 1 tahun sudah nggak ada bulan madu lagi buat menteri-menteri, nggak ada lagi. Waktu di awal-awal kan Pak Presiden mengebelain Pak Prabowo tuh orang yang suka sebagai pemimpin mengambil alih bahwa itu tanggung jawab saya, termasuk soal komunikasi yang tidak baik ya atau buruk. Itu tanggung jawab saya, mungkin karena masih baru. Tapi 1 tahun sudah cukup. Ya. Jadi yang sudah cukup untuk kemudian dilakukan reshuffle untuk menteri. Siapa menteri yang tidak capable? Ya, yang paling tahu adalah presiden. Kalau kami ngelihatnya gini, ini nggak semua menteri juga sebetulnya sering dipanggil sama presiden. Mungkin banyak, sebagian dari menteri-menteri itu cuman ketemu sama presiden di sidang paripurna, tidak pernah dipanggil untuk one on one ya, tidak pernah dipanggil untuk one on one. Apakah presidennya sibuk atau presiden menganggap bahwa nggak perlu untuk one on one dengan menteri ini? Nah, dari situ kita kan akan melihat skala prioritas penting buat presiden ya. Artinya kalau misalnya presiden aja merasa nggak perlu harus ketemu sama yang bersangkutan, udah gitu kerjanya juga nggak jelas, ya udah ganti aja seharusnya ya. Jadi sebetulnya ini kan 1 tahun banyak survei-survei nih Gilang ya. Kita nggak mau banyak lah macam-macam lah ya. Survei bahkan sebetulnya penilaian itu juga disampaikan yang dinilai misalnya Seskap Teddy itu masuk juga, yang dianggap ada satu lembaga survei mengatakan dia lumayan perform lah ya gitu ya. Terus ada kritik kepada dia bahwa dia dianggap menghalang-halangi atau menjadi problem komunikasi langsung antara kabinet, lembaga, dan semua orang dengan presiden. Kalau kita ngelihatnya di POV begini, dia bisa kayak gitu nggak mungkin lah ya, kalau tidak presidennya memang yang mau. Karena kalau presiden itu memang ingin ya, presiden tuh punya daftar misalnya di mejanya, menteri-menteri gua nih ini nih. Wamen gue ini nih, gue pengen tahu suatu ketika gue telepon gitu, dia kalau nggak mau ketemu dia bisa like 5 minutes talk, nelpon,
Dan itu nggak mungkin nggak disambungin sama Seskap atau siapapun ya. Jadi cara komunikasi, cara presiden membuat, mengatur struktur di sekitarnya termasuk di istana, ya itu adalah keputusan dari presiden betul. ya. Kalau misalnya ada menteri misalnya yang merasa sulit ya untuk menyampaikan harus menunggu apa segala macam, ya itu berarti memang presidennya yang mungkin perlu kita sarankan untuk memperbaiki, membuka saluran komunikasi ya, termasuk berinteraksi langsung dengan rakyat ya, tanpa ada sekat-sekat ya, karena presiden perlu juga mengetahui the real problem, apa yang dirasakan oleh rakyat ya. Selama ini kalau kita lihat presiden kalau ke daerah kayak waktu pas kemarin ke Bali ya, waktu banjir ya. Wah, rakyat tuh seneng banget ya, seneng banget presidennya datang, kemudian wah pokoknya merasa seneng lah karena presiden langsung datang. Karena presiden datang kan biasanya kan bantuan itu bisa lebih dipercepat ya. Yang seperti itu perlu dilakukan secara rutin tanpa menunggu ada bencana untuk menangkap kesan yang ada di perasaan kebatinan masyarakat. Karena kayaknya bedanya mungkin dari Presiden Jokowi ada Presiden Jokowi itu dulu waktu kita wawancara sama Seskap Pramono Anung, dia tuh menyediakan waktu 1 sampai 2 jam sehari untuk ngelihat balasan di tap mentionnya di media sosialnya ya. Nah itu kan juga cara yang sekarang itu dilakukan oleh publik untuk bisa menyampaikan aspirasinya ya lewat akun media sosial dari siapapun ya, elit. Nah ini perlu ada sebuah upaya untuk membuat komunikasi langsung dengan rakyatnya, karena nggak gampang loh komunikasi sama presiden. Presiden sendiri orang yang ini alpha male ya, tidak mudah dibantah. Ini saya pengalaman banget lah ya, berkomunikasi sama presiden tidak mudah dibantah, harus siap mental ya. Tetapi Pak Presiden itu juga orang yang menghargai persistensi. Begitu kita kelihat, tapi Pak gitu ya, itu akhirnya mau menerima input ya. Nah sikap Presiden seperti ini mestinya itu juga diikuti oleh orang-orang sekitarnya, sehingga tidak ada lagi misalnya semacam seperti yang kemarin dialami. Ada jurnalis yang bertanya di luar tema yang diharapkan, kemudian kartu ID-nya dicabut apa segala macam ya, karena ini nggak pernah terjadi juga di pemerintahan sebelumnya kecuali di era Orde Baru iya ya. Saya soalnya sejak zaman Pak SBY kalau ikut di rombongan presiden ke luar negeri, saya pasti bertanya hal yang tidak berkaitan dengan itu. Karena apa? Kantor di Jakarta ini di tanah air lagi rame kasus apa yang perlu ditanggapi oleh presiden, kepentingan publik tinggi, masa kita nggak nanya? Jadi momennya di situ Mbak ya? Iya justru di situ. Memang mesti Pak Presiden SBY misalnya, waduh ini udah gua ajak di pesawat kepresidenan, nanyanya di luar, nggak sesuai dengan yang disampaikan, bahwa kalau bisa yang ditanya adalah berkaitan dengan APEC lah, karena biasanya kan kita pergi ke APEC atau G20 lah, bilateral kan. Tapi kan ada hal yang mendesak yang terjadi tanah air yang harus disampaikan, ditanyakan ya. Ya masa kita nggak nanya gitu ya, bahwa dia mau dijawab atau tidak itu soal lain. Tapi tugas dari jurnalis ada bertanya tentang hal-hal. Nah ini saya berharap terutama dengan kekompakan di antara tiga ini ya, Mas Prasetya, kemudian Anggaraka, Mas Angga, kemudian Mas Teddy, itu memasaknya, strateginya. Tapi yang penting adalah tetap menghargai kemerdekaan berekspresi dan kemerdekaan pers ya. Yang ketiga, lengkapi semua tata kelola program prioritas presiden udah pasti dan semuanya ya. MBG ini adalah salah satu contoh bahwa ternyata ini terlalu cepat diluncurkan tanggal 6 Januari tanpa dilengkapi dengan tata kelola. Tidak hanya tata kelola antar kementerian lembaga, tapi bahkan di dalam yang kita dengar, bahkan sampai hari ini kan Perpresnya belum kita udah bahas dua minggu yang lalu. Berdasarkan statement dari Mensesnek Prasetya yang sesudah Presiden pulang dari UNGA, rame kan, 3 rapat lah di Hambalang, di Istana, di Kertanegara, sampai malam-malam khusus membahas
MBG terutama karena banyak sekali waktu itu keracunan. Kemudian ternyata tidak ada Perpres tata kelola dan sampai detik ini tidak ada. Dan kita dengar bahwa antar kementerian dan lembaga sebetulnya udah jelas nih. Kemenkes mau ngapain, BPOM ngapain, Disdik ngapain yang selama ini nggak pernah dilibatkan ya. Tapi justru problemnya tuh di internal BGN sendiri, Badan Gizi Nasional. Nah ini adalah satu contoh ya. Jadi sebenarnya kritik-kritik dari publik terhadap MBG itu termanifestasi semuanya. Keracunan, makanan basi, penunjukan mitra yang tidak transparan, seperti itu ya. Dan dalam pertemuannya 3 jam dengan pemimpin media tanggal 6 September yang di situ sebenarnya hadir Pak Purbaya juga yang 2 hari kemudian dilantik jadi Menteri Keuangan, itu semuanya kita sampaikan ya, dan ternyata memang benar ada masalah, ada koreksi-koreksi. Bahkan di situ saya pernah ceritakan sama Gilang sama teman-teman bahwa keputusan presiden bahwa 1 telur itu nggak boleh diorak-arik untuk 1 orang. Dan bahkan sekarang Wakil Kepala BGN Nani Deyang mengatakan presiden ngitung sendiri 10.000 itu bisa dapat ayam dan telur, ya. Karena kan kalau pengadaannya itu besar, harusnya harganya jadi turun, ya. Nah artinya ini menunjukkan memang ya apa yang diingatkan oleh masyarakat itu memang kejadian kok. Ya ini satu contoh saja. Jadi tata kelola dari semua program prioritas dan tata kelola semua program penting, apalagi yang berkaitan dengan kepentingan publik itu harus segera ada ya, sehingga ya itu tadi kita kan kalau di kantor juga tugas kamu apa, ngapain, ini nanti KPI-nya tiap 3 bulan, 3 bulan sekali kita ada penilaian OKR ya atau penilaian KPI. Nah di pemerintah mestinya seperti itu. Dan saya kan wawancara sama Menpan RB ya Bu Rini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, itu ada. Tinggal sekarang bisa dipatuhi nggak oleh si menteri-menteri dan kepala-kepala badan ini ya, sehingga aturan itu nggak jadi kayak semacam aturan yang cuma dibikin buat aturan ini. Jadi lengkapi tata kelola, jelas siapa bertanggung jawab, kedua sinergi itu penting ya. Jangan sampai antara menteri sama wamennya nggak ngomong, antara menteri sama menteri koordinatornya nggak ngomong, gimana mau sinergi ya. Kalau ternyata ada menteri yang misalnya dalam ada kasus-kasus tertentu dia nggak ada bunyinya, ya ganti aja ya. Presiden punya prerogatif kok untuk kalau ini jatahnya partai ini misalnya, karena kita tahu kan partai ini punya jatah 5, kemudian disuruh menyodorkan profesional. Kalau ternyata profesional yang disodorkan termasuk yang pejabat karir dalam yang disodorkan oleh atas nama partai, jatah partai itu tidak perform, ya kalau tetap mau menghargai jatah partai, suruh partainya untuk menyodorkan yang lain yang lebih perform. Nah ini presiden ini berkuasa penuh ya, bukannya duta besar ya. Kemudian yang keempat, data, mengambil keputusan berbasis data. Semuanya, apalagi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, soal MBG, soal koperasi, soal mendukung misalnya keputusan Menteri Keuangan yang baru Pak Purbaya untuk menggelontorkan 200 triliun ke ekosistem Himbara untuk meningkatkan menggerakkan ekonomi ya. Kita juga berwawancara dengan kalangan perbankan, mereka mengatakan bahwa problem sebenarnya itu bukan likuiditas tapi adalah serapannya ya. Semuanya khawatir kalau misalnya menyalurkan kredit nanti karena situasi ekonominya cenderung tidak meyakinkan sehingga mereka menahan ekspansi, nanti takutnya jadi NPL atau kredit macet. Nah, yang terjadi kemudian ada akuisisi. Ya, ini bukan omongannya, bukan analisa ya. Ini adalah wawancara-wawancara kita, Gilang, di IDN Times dengan sejumlah pimpinan bank, termasuk pimpinan bank swasta. Yang terjadi sekarang itu bukan creating something new, project yang kemudian bisa dibiayai atau didanai ya, di financing oleh Himbara, tapi Himbara mengambil project-project yang ada di bank swasta diambil karena Himbara bisa memberikan dengan bunga yang lebih rendah karena dana yang tadi itu ya. Jadi not creating new. Nah, jadi sebetulnya yang kita harapkan bahwa setiap keputusan publik ya, kebijakan publik itu benar-benar evidence based dan jangan
Presiden harus peka terhadap potensi yang sangat besar, moral hazard yang sangat besar, budaya, kebiasaan asal Bapak senang, ya. Jadi yang dilaporkan adalah yang baik-baik saja, bagus-bagus, karena begitu kebijakan atau keputusan publik diambil dengan data yang tidak sesuai dengan data realnya, itu sangat bahaya, ya, sangat bahaya. Apa yang terjadi, dan ini poin terakhir ya, poin kelima, dan ini sebetulnya kita udah bahas juga Gilang ya. Poin kelima, benar-benar ketika apa yang dibuat, apa diputuskan oleh kelompok elit, ya, itu berbeda atau tidak seperti yang diinginkan oleh rakyat banyak di grassroots, tidak menangkap kesulitan problem yang dihadapi oleh rakyat, apalagi dalam hal ini Gen Z yang sudah lead the protest, political demanding political changing di banyak negara, dan sampai hari ini yang di Maroko, yang di Madagaskar itu terus berlangsung ya. Dan itu salah satu hal yang membuat keputusan elit itu salah, itu adalah data yang nggak benar, data yang dimanipulasi ya. Ingat tahun 90 sebelum sebelum nggak lama tahun 98 ya, tidak lama sebelum demo besar yang kemudian membuat Presiden Soeharto lengser ke Prabon. Pada saat itu kan partai yang berkuasa adalah Partai Golkar ya. Waktu itu semuanya yang, dan jalurnya ABG ya, ABRI, birokrasi, Golkar, dulu dibilangnya ABG. Jadi yang PDI belum P sama P3 ya sebetulnya kecil banget lah, yang berkuasa Golkar lah. Pada saat itu nggak lama sebelum kejadian reformasi Mei itu sebetulnya semua yang ABG ini mengatakan popularitasnya Presiden Soeharto masih tinggi, Bapak masih dicintai rakyat, Bapak masih didukung oleh rakyat. Nggak lama kemudian ternyata harus lengser ke Prabowo. Jadi Pak Prabowo, tolong hati-hati terhadap ABS, data-data yang disodorkan yang nggak benar. Karena menjadi seorang pemimpin makin tinggi itu biasanya menjadi orang yang paling kesepian. Nggak ada yang berani ngasih kritik, nggak ada yang berani ngasih sesuatu yang nanti dianggap wah ini nanti gue diomelin nih, gue diganti nih. Jadi dia iyain aja. Manipulatif data. Ya, termasuk dengan memanipulasi data. Dan ketika itu terjadi, maka sebetulnya mereka ini adalah orang-orang yang menjerumuskan pemimpin, membuat jarak antar pemimpin dengan rakyatnya itu makin jauh. Kita tidak ingin apa yang terjadi di negara-negara yang banyak itu, ketika terjadi injustice, gap antara apa yang dilakukan keputusan elit dengan dengan yang dirasakan terjadi, itu kemudian membuat pergolakan. Nah sekarang kalau pertanyaan saya misalnya sesudah Agustus ya, yang di 17/8 itu kan sebetulnya kan itu dipicu awalnya dari demonstran ingin menyampaikan aspirasinya, tapi DPR dalam hal ini waktu itu sombong ya, arogan ya, makanya Sahroni segala itu ya. Saya dengar sekarang saya diinformasikan oleh Wakil Ketua DPR Pak Ahmad Sufi Dasko, dia sekarang rajin untuk menerima siapapun kelompok masyarakat termasuk mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya. Dia bilang saya terima deh daripada jangan sampai nggak diterima, sehingga karena ya setidaknya ada kesadaran lah, ada kesadaran bahwa kalau misalnya aspirasi itu disumbat, tidak ketemu, ya ujungnya turun ke jalan ya. Tidak bisa menyampaikan aspirasi ke parlemen, ya mereka bikin parlemen jalanan ya. Nah, kita berharap bahwa itu benar ya, karena kemarin itu riskan juga tuh ketika ada informasi kenaikan anggaran reses ya, yang dari 2019 5 tahun sebelumnya itu 450-an kalau kata Kris Dayanti kan, dapat 5 kali selama dalam setahun kalau nggak salah. Sekarang naik ke 702 juta.
Tapi di berbagai media termasuk kepada IDN Times, Pak Dasko mengatakan naik itu karena indeksnya naik dan titiknya ditambah, lalu akan ada mekanisme semacam apps ya, situs atau apps sehingga semua anggota DPR wajib untuk melaporkan lewat apps itu dan publik bisa mengakses beneran nggak dia tuh tanggal sekian jam sekian beneran ada di daerah ini nggak, di titik ini nggak ya. Tidak merekayasa, misalnya harusnya datang dalam satu periode reses 20, tapi lebih banyak yang diwakilin misalnya. Nah, jadi kita monitor ya, dan ini kan kita menganggapnya Gilang di IDN Times, saya rasa seperti publik juga. Ini kayak janji kan, janji kita akan lebih transparan gitu ya. Ya kita akan lihat beneran nggak gitu ya. Jadi kita nagih nih, nagih kapan itu benar-benar sudah diterapkan ya. Ini yang karena itu tadi demo di bulan Agustus itu diawali dengan protes kepada ini tunjangan perumahan, tunjangan perumahan itu ya. Jadi jangan sampai kemudian diem-diem ternyata ada tunjangan yang lebih besar lagi yang disampaikan dan kemudian tidak linear positif dengan kinerja dari anggota DPR yang benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan dari yang diwakili pada ujungnya adalah kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi banyak pekerjaan rumah di MBG ada yang positif juga ya. Kita juga tahu ada yang positif, misalnya ada dapur yang bikin apps. Bikin apps sehingga dia bisa di-rate. Kayak kita kalau pekerjaan online, kita kan ojol ya, kayak request makanan online kan kita langsung disuruh kasih rate nih 1, 2, 3, 4, 5 makanannya. Ada yang seperti itu ya. Jadi memang nggak semuanya itu bermasalah ya. Betul. Jadi presiden itu benar mengatakan bahwa mayoritas itu berjalan dengan lumayan baik, tetapi jangan mengecilkan yang tidak berjalan. Ya, jangan, karena ini menyangkut kesehatan dan nyawa dari penerima manfaat. Ini contoh saja ya. Tapi yang lain silakan baca di IDN Times, di semua media sosialnya IDN Times. Ya. Masih 1 tahun Mbak ya di 20 Oktober ini? Masih 1 tahun nggak apa-apa ya. Jadi masih ada 4 tahun kesempatan untuk memperbaiki. Betul. Ya kita maunya 4 tahun ke depan makin bagus. Bukannya makin mundur ya. Gitu. Tapi bulan madu sudah berakhir. Udah berakhir ya. Tepat 1 tahun di tanggal ini, bulan ini. Mbak Uni terima kasih banyak untuk episode kali ini. Kita bertemu kembali di POV Time selanjutnya. Saya Gilang Pandu dan Mbak Uni Lubis pamit undur diri. Terima kasih. Salam sehat selalu.